Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi dasar perenungan bagi kita pada hari ini sesuai dengan Almanak Nas GKE yang sudah ditetapkan bagi kita, yaitu Sabtu 19 Maret 2022 yang terdapat dalam Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-43 hingga ayat yang ke-45. Yang akan saya bacakan bagi kita semua dengan judul atau perikop di atas ialah pohon dan buahnya. Firman Tuhan yang berbunyi demikian. Karena tidak ada pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal daripada buahnya, karena dari semak duri yang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hati yang baik, dan juga orang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Amin. Untuk pembacaan firman Tuhan kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Shalom. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita jauh merenungkan sabda firman Tuhan pada hari ini yang terdapat dalam Injil Lukas ini, perlu kita ketahui bahwa Injil Lukas ini sendiri ditulis oleh Lukas sendiri, yang sebenarnya pada saat itu dikenal sebagai tabib, yang menjadi teman atau sepelayanan rekan dari Rasul Paulus sendiri, yang juga kalau kita melihat bahwa tujuan atau ditujukan kepada siapa Injil Lukas ini, yaitu ditujukan kepada Theophilus yang pada saat itu. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebenarnya dari Injil Lukas ini perlu kita ketahui bahwa memperlihatkan kehidupan Yesus Kristus sebagai Mesias. Itu gambaran pertamanya, memperlihatkan gambaran Yesus Kristus di depan masyarakat, dan kemudian dari garis besarnya itu juga memperlihatkan keseluruhan kehidupan pelayanan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini perenungan kita hari ini berbicara tentang buah dan pohonnya, di mana Yesus Kristus berupaya memberikan pemahaman bagi kita semua bagaimana cara kita mengenal buah yang baik. Itu ibu bapak sidang jemaat dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, manakah lebih mudah mengenali jenis buah? Kita mengenali apa dari buahnya atau kita langsung dari pohonnya? Itu pertanyaannya pada saat ini. Ya, kalau menurut saya lebih jawabannya ialah kita melihat dari buahnya. Tidak mungkin kalau kita berjumpa pohon durian, nggak mungkin dia akan berbuah semangka ataupun berbuah asam. Tentu dia akan berbuah durian sendiri. Ibu-ibu sidang jemaat dan saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus yang pada saat itu dalam Injil Lukas ini secara khususnya, yang juga sebagai Sang Guru Agung yang memperlihatkan keterampilan mengajar, yang menggunakan kebenaran umum yang aslinya untuk menjelaskan tentang suatu kebenaran yang rohani. Itu menariknya, cara Yesus untuk menyampaikan firman-Nya, cara Yesus untuk mengajar pada saat itu dengan menggunakan kebenaran umum untuk menjelaskan suatu kebenaran secara rohani. Itu menariknya, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan contoh dan pohon dan buahnya pada ayat yang ke-45 ini, Yesus ingin menekankan bahwa dari orang baik atau hati yang baik akan mengeluarkan barang yang baik. Sedangkan sebaliknya dari hati yang jahat, dari perbendaharaan yang jahat tidak akan menghasilkan buah yang baik. Itu menariknya. Itu cara berpikirnya. Itu logikanya. Tidak akan salah ibu bapak, saudara-saudara dan terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Itu menariknya. Tidak akan salah, tidak akan tertukar. Ketika seseorang mempunyai hati yang baik, ketika seseorang punya pemikiran yang baik, kelakuan yang baik, akan menghasilkan hal-hal yang baik, tidak akan menghasilkan yang tidak baik. Justru sebaliknya, dari orang yang jahat akan menghasilkan yang jahat juga. Itu ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada ayat yang ke-45 ini menjelaskan bahwa apa yang keluar dari mulut itu adalah dari hati. Dengan demikian kita dapat mengenali apakah seseorang mempunyai hati yang baik atau tidak. Karena dari perkataan yang diucapkan, jadi kita dapat melihat bahwa yang diucapkan itu adalah keluar dari hatinya. Itu
Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi jika kita perluas saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, maknanya ialah maka hati yang baik bukan saja menghasilkan perkataan yang baik. Itu menariknya. Bukan hanya menghasilkan perkataan yang baik, namun juga pemikiran yang baik, tindakan yang baik, dan segala sesuatu hal yang baik. Dan tentu saja segala sesuatu yang menjadi berkat bagi banyak orang lain. Tidak menghasilkan hal yang tidak membahagiakan orang lain. Tidak menghasilkan hal yang tidak menjadi berkat bagi orang lain. Itu menariknya. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pikiran dan hati yang negatif akan selalu melihat kekurangan dan akan selalu melihat kelemahan dari segala sesuatu itu. Dia akan melihat dari sisi negatifnya saja. Karena ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, itu salahnya kalau seseorang memiliki pemikiran bahkan melihat cara pandangnya dari sisi negatif. Sekali-kali kita bolehlah menggunakan bahkan melihat dari sisi positif saja. Capek sendiri kalau kita hanya melihat dari sisi negatifnya. Maka tidak akan kita menemukan hal yang positifnya. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita kembali menengok pada ayat sebelumnya bahwa kekurangan, kelemahan orang lain diumpamakan sebagai selumbar. Lebih baik mawas diri untuk melihat kekurangan diri sendiri, sehingga kita tidak gampang menghakimi orang lain. Itu menariknya. Ibu bapak sidang jemaat yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kadang ini kembali Tuhan memperlihatkan cara bahkan perumpamaan. Katanya lebih baik kita melihat selumbar di mata kita sehingga kita tidak gampang menghakimi orang lain. Ibu bapak sidang jemaat Tuhan yang dikasih dan diberkati, sekali-kali maksudnya di sini kita harus melihat kekurangan kita sendiri dulu. Jangan kita melihat orang lain dulu. Kita berdamai dengan diri kita sendiri, berdamai dengan kekurangan yang ada pada diri kita sendiri. Jangan kita langsung melihat pada kekurangan orang lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari konteks ayat yang selanjutnya, bahwa di situ ini menjadi pokoknya. Ini menjadi dasar bagaimana cara kita menghasilkan buah yang baik. Bagaimana cara kita menghasilkan hal-hal yang positif, hal-hal yang menjadi berkat bagi banyak orang. Ini dari konteks ayat yang selanjutnya kita dapat mendapat indikasi bagaimana standar mempunyai hati yang baik dan dapat menghasilkan hal yang baik pula. Itu dia, ibu bapak sidang jemaat Tuhan yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus, yaitu dengan mendengar perkataan Tuhan Yesus Kristus dan melakukannya. Itu menariknya, ibu bapak sidang jemaat Tuhan yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui firman ini saya ingin mengajak kita semua, marilah kita merawat hati dan menumbuh kembangkan hati kita supaya hal-hal yang baik muncul dari diri kita. Dan dengan demikian orang-orang sekitar kita akan jadi tahu kita adalah anak-anak Allah. Karena Allah sendiri menjadi sumber buah itu tadi. Ibu bapak sidang jemaat Tuhan, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, karena pohonnya akan dikenal dari buahnya, bukan rantingnya, bukan dari daunnya. Yaitu dengan perbuatan kita sebagai anak-anak Allah, disitulah orang mengenali siapa kita sesungguhnya. Tuhan memberkati kita pada saat ini melalui firman-Nya. Amin. Kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami puji dan kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus. Ada banyak berkat yang melimpah dalam kehidupan kami. Ada banyak hal yang sudah Tuhan nyatakan bagi hidup kami. Terutama Tuhan, napas kehidupan, bahkan kesempatan bagi kami untuk bersama merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Kami percaya Tuhan, melalui firman ini kami beroleh kehidupan yang baik. Melalui firman ini kami dikuatkan. Melalui firman ini menjadi sumber kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Melalui firman ini kami diajarkan bahwa dari perbendaharaan yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Ketika kami mempunyai pemikiran yang baik, mempunyai pemikiran yang jernih, kami mampu melakukan hal yang baik, hal yang menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan anugerahkan kami sesuatu hal yang luar biasa,
terutama kepercayaan diri Tuhan untuk menyatakan firman ini dalam kehidupan kami. Supaya firman ini tidak lewat begitu saja, melainkan menjadi dasar hidup kami, melainkan menjadi dasar bagaimana cara kami memandang dunia. Dan melalui firman ini juga Tuhan, kami selalu diajarkan untuk terus berani menyatakan firman. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa dan seru kami Tuhan, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita.